Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, semuanya hadir. Anak-anak Bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya Adam. Bapak mohon untuk ke depan. Yuk kita berdoa. Baik anak-anak kelas 4 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siapa yang hari ini tidak hadir? Oke. Semoga yang tidak hadir hari ini untuk pertemuan yang akan datang bisa hadir, dan kalaupun juga ada penghalangan sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat pagi. Pagi luar biasa. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk semangat. Dak, ding ding ding, dung dung dung. Dak, ding ding ding, dung dung dung. Sa, aha aha, kan, aha aha, kan, aha aha. Semangat.
cintai dan Bapak banggakan, minggu kemarin kita sudah membahas pembelajaran tentang memahami pentingnya musyawarah. Ada yang masih ingat? Apa artinya musyawarah? Oke. Kemudian apa lagi yang artinya musyawarah? Penting musyawarah? Selain daripada berunding dan berembuk? Yo, apa artinya musyawarah? Apa artinya musyawarah, Adam? Berunding dan berembuk, terus kemudian apa? Untuk mencapai suatu mufakat. Oke, itu pembelajaran kita yang minggu lalu, di mana kita sudah mempelajari tentang memahami pentingnya musyawarah. Sekarang kita akan belajar kembali, melanjutkan materi yang kemarin, memahami pentingnya musyawarah. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke. Memahami pentingnya musyawarah. Ini materi yang akan kita ajarkan pada hari ini, melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Musyawarah. Tadi sudah Bapak sampaikan, musyawarah itu apa sih musyawarah? Berunding atau berembuk. Musyawarah adalah berunding atau berembuk. Untuk apa berunding dan berembuk tersebut? Untuk mencapai mufakat. Ya, untuk mencapai mufakat. Maka untuk mencapai suatu kemufakatan, maka harus diadakan yaitu musyawarah. Nah, musyawarah. Bapak mau tanya, sila Pancasila itu ada berapa sila? 5. Coba 1. 2. 3. Sekarang Bapak mau tanya, musyawarah itu termasuk sila yang keberapa? Sila keempat dalam Pancasila. Nah, musyawarah ini berarti diharuskan baik dalam hukum negara maupun dalam agama. Musyawarah ini kenapa dalam negara? Karena ada dalam sila Pancasila, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dalam hukum negara, hukum undang-undang. Nah, dalam Al-Quran pun juga ada musyawarah yang harus kita ikuti, kita laksanakan. Sekarang Bapak mau tanya, tujuan musyawarah apa? Mencapai suatu mufakat. Contohnya apa? Mencapai suatu mufakat. Contohnya bagaimana? Contoh untuk mencapai suatu mufakat itu bagaimana contohnya, Raya? Kelompok 1. Ada yang paham? Contohnya musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan adalah di mana ketika kita menghadapi permasalahan, maka harus kita dimusyawarahkan secara bersama. Contohnya misalkan kita sedang ada konflik. Konflik itu apa? Permasalahan. Nah, untuk menghindari konflik tersebut, maka harus diadakan yaitu musyawarah. Musyawarah tujuannya untuk mencari kebersamaan di mana kita harus mencapai suatu tujuan yang sama setelah berunding, menyampaikan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya disamakan. Kalaupun juga dalam musyawarah itu tidak
tidak sesuai pendapat si A dengan pendapat si B. Contohnya misalkan pendapat Ariel tidak diterima oleh Patan misalkan. Maka Ariel harus lebih berlapang dada. Kita harus menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh dalam musyawarah itu, tidak boleh kita memaksakan, oh ini adalah harus seperti ini, pendapat saya harus diterima. Jangan. Kita harus menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman supaya pendapat yang lain pun juga harus kita hormati, kita hargai, ya. Bukan berarti pendapat si A tidak sesuai lalu kita bantah, jangan. Tetapi kita harus menghormati pendapat di antara kelompok musyawarah tersebut. Oke. Nah, ini materi kita yang akan kita bahas. Di antaranya ada pengertian musyawarah, terus kemudian ada manfaat musyawarah dan ada contoh penerapannya. Nah, dalam pengertiannya sudah, ya, di mana pengertian musyawarah ini adalah proses berdiskusi bersama untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan terbaik yang mana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam negara pun ditentukan dalam sila kelima, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah itu ada, yaitu satu, mendapatkan keputusan terbaik. Maksudnya apa? Mendapatkan keputusan terbaik. Ketika kita musyawarah, kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik, di mana keputusan itu adalah hasil daripada kemupakatan bersama. Kemupakatan bersama, contohnya nanti kalian akan dibentuk oleh Bapak, 3 kelompok ini akan membuat satu keputusan. Satu keputusan di mana nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Setelah Bapak bentuk kelompoknya, kalian membuat kelompok, membuat keputusan. Nanti kalian presentasikan ke depan untuk menyampaikan, oh ya, saya dari kelompok ini memutuskan hasil musyawarah. Ya. Kedua, manfaat dari musyawarah itu menjaga kerukunan dan kebersamaan. Dengan musyawarah, kalian nanti akan mendapatkan suatu pengalaman, di mana pengalaman ini adalah suatu kerukunan yang dibentuk dalam kelompok itu sendiri. Tadi sudah Bapak sampaikan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di kelompok A misalkan tidak ada yang mengerti, tidak ada yang paham, maka ditanyakan sama temannya. Lalu kalau misalkan pendapatnya begini, pendapatnya begitu, maka disatukan pendapatnya mana yang lebih baik. Tapi harus sesuai dengan pendapat yang lain. Ya, oke. Selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam musyawarah itu kita harus, tadi sudah Bapak sampaikan ya, harus menghargai pendapat yang lain. Harus menghargai pendapat yang lain. Jangan merasa bahwa saya paling pintar nih, saya paling bisa nih, jadi saya ketuanya nih. Saya harus, ketika pendapat saya A, maka harus semuanya harus A. Ya, tidak boleh. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya, musyawarah ini bisa diterapkan oleh kalian baik di rumah, di kelas, di mana saja. Ya. Oke, selanjutnya yaitu meningkatkan tanggung jawab bersama. Dalam musyawarah itu kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kebersamaan. Tidak boleh nanti dalam musyawarah itu masing-masing, oh si enggak, karena enggak setuju, saya enggak mau, akhirnya berpisah. Jangan.
Nah, jangan ya. Jadi kita harus meningkatkan tanggung jawab bersama. Setiap keputusan yang sudah disepakati bersama, maka itu harus dilaksanakan secara bersama. Itu ya, dalam musyawarah. Nah, ini nanti kita akan membentuk, yaitu ada 3 kelompok yang sudah Bapak bentuk ini. Kalian akan Bapak tugaskan membuat rapat bagaimana caranya kalian memutuskan suatu permasalahan yang kalian rapatkan. Kelompok 1, apa yang akan dirapatkan oleh kalian yang dimusyawarahkan? Kelompok 2, permasalahan apa yang akan kalian rapatkan? Dan kelompok 3, permasalahan apa yang kalian rapatkan? Bapak akan memberikan tugas, silahkan kalian mengerjakan secara kelompok praktek bermusyawarah. Nanti hasilnya kalian presentasikan di depan. Oke, untuk memulai musyawarahnya silahkan kalian bermusyawarah, berunding bagaimana kalian menentukan suatu kemufakatan bersama di antara anggota musyawarah tersebut. Oke, silakan. Musyawarah, silakan rapat.
keputusannya? Sudah dapat keputusannya? Sekarang Bapak minta untuk kelompok 1 silakan untuk menyampaikan keputusan hasil musyawarahnya. Ya, silakan ke depan untuk kelompok 1. Menyampaikan sini geseran, sini saya pintar, geseran Arif, sini nak pintar, terus. Oke, dibacakan ke depan ya. Oke, sini ya, silakan baca sini ya. Ya, hasil daripada musyawarah kelompok 1 silakan kalian dengar. Oke. Kami dari kelompok 1 mempersembahkan hasil musyawarah terkait memilih lokasi piknik untuk acara keluarga. Awalnya kami memilih 3 destinasi wisata di kota Jakarta, di antaranya Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Wisata Ragunan. Jadi hasil dari musyawarah dan kesepakatan kami memutuskan untuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Tempatnya sangat dekat dan biayanya terjangkau. Oke, tepuk tangan untuk jadi kelompok 1 sudah mempunyai kesepakatan bersama hasil musyawarah, yaitu menentukan destinasi wisata ya. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1 yang hebat. Sekarang kelompok 2 silakan ke depan. Selesaikan kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Malika cantik, ketuanya presentasikan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil musyawarah terkait permainan saat istirahat. Kami semua bersepakat untuk bermain bola sodor karena permainan ini sangat menarik dan membutuhkan kerjasama yang baik. Demikian hasil musyawarah kami kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 2. Hebat ya. Jadi mereka ini menentukan permainan ya, musyawarah menentukan permainan di jam istirahat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang hebat. Kelompok 3 silakan kelompok 3. Let's go, kelompok 3. Oke, silakan nak. Oke, silakan kelompok 3 hasilnya musyawarah dibacakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang hebat. Silakan. Oke, kelompok 3 menyampaikan musyawarahnya yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Alhamdulillah, mereka mendapatkan kesepakatan bersama hasil musyawarah bahwa nanti hari Sabtu akan diadakan yaitu kerja bakti untuk bersih-bersih sekolah. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mulai bisa menerapkan bagaimana cara bermusyawarah dan mempresentasikan di depan hasil daripada musyawarah tersebut. Oke, sekarang Bapak mau tanya nih. Untuk kelompok 1. Kelompok 1, apa yang kalian rasakan saat bermusyawarah? Senang atau tidak? Senang. Bagaimana rasanya bisa bisa menyatukan pendapat? Enak atau tidak? Enak ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Bagaimana rasanya pengalaman kalian mengikuti praktik musyawarah?
Ini pengalaman buat kalian, pengetahuan buat kalian bahwa nanti kalau misalkan ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan, kita harus diadakan musyawarah. Musyawarah itu adalah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kalian bisa mengeluarkan pendapat masing-masing. Oke, sekarang Bapak mau ngasih tugas berkelompok. Tugasnya nanti dikerjakan satu kelompok perwakilan saja. Kita LKPD ya. Oke. Tugas nomor 1. Perhatikan tugas nomor 1. Tuliskan 5 manfaat bermusyawarah. Tuliskan 5 manfaat bermusyawarah. Ya. Apa pengertian dari musyawarah? Apa pengertian dari musyawarah? Tiga. Sebutkan sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila. 4. Sudah. Bagaimana cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah? Bagaimana cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah? Terakhir, nomor 5. Nomor 5 terakhir. Tuliskan pengalaman kalian dalam musyawarah. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ya. Silakan dikerjakan. Ya, tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan bareng-bareng, tidak ada yang santai. Ayo, kerja sama semuanya. Belajar kerja sama semuanya, Tulis, dibuka bukunya, cari sama-sama kerja.
akan dikumpulkan hasilnya sini Bapak ambil. Oke. Ini saya bentar. Mana hasilnya saya minta. Oke, terima kasih anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, pembelajaran tentang memahami musyawarah. Semoga apa yang sudah kita ajarkan, yang Bapak sudah sampaikan pada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan belajar di minggu yang akan datang. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.